Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan salam semangat. Kali ini aku lagi buat apa nih teman-teman? Apakah ini brownies kering? Ini memang mirip banget sama brownies kering, rasanya juga hampir mirip, tapi ini adalah kue kering ketan hitam. Rasanya ini enak banget, aromanya juga enak banget. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita ke cara membuatnya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah siapkan panci dan air untuk menyetim margarin 25 gram. Steam margarin menggunakan api kecil sampai tingkat kecairan margarinnya 85%. Jadi nggak sampai seluruh margarinnya cair ya teman-teman. Jadi seperti menyetim untuk membuat bolu. Dan ini sudah 80%, kemudian matikan apinya, lalu pindahkan margarinnya, kemudian diaduk-aduk hingga semua margarinnya cair. Dan setelah margarinnya cair seluruhnya, sisihkan dahulu margarinnya, karena nanti margarinnya digunakannya ketika suhu margarinnya sudah netral atau hangat-hangat ya teman-teman, hangat-hangat kuku. Langkah selanjutnya adalah siapkan tepung ketan hitam 50 gram yang dicampurkan dengan gula halus 20 gram, lalu baking powder 1/4 sendok teh, lalu soda kue 1/4 sendok teh, vanili bubuk 1/4 sendok teh, dan ragi 1/4 sendok teh. Untuk raginya aku menggunakan ragi instan ya teman-teman. Kemudian semua bahan keringnya diaduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga tidak ada lagi tepung-tepung yang bergerindil ya teman-teman, seperti gula halus atau tepung-tepung lainnya. Ini biasanya ada gumpalan-gumpalan, jadi bisa dihaluskan atau dipecahkan menggunakan tangan ya teman-teman. Aduk-aduk hingga semua bahan keringnya halus, baru dicampurkan dengan bahan basah ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lembut. Nah, ini gula halusnya dia menggumpal ya teman-teman. Jadi dihaluskan dahulu bahan keringnya. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur dan aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Jadi untuk bahan basah yang pertama kali dicampurkan ke bahan kering, usahakan diaduk-aduk dahulu setelah dicampurkan ya teman-teman, supaya nanti tingkat kelembekan adonan kue keringnya bisa ketahuan. Jadi biar nggak terlalu kelembekan nantinya adonannya ya teman-teman. Kemudian tambahkan santan 20 ml. Ini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 ml, jadi dikalikan 4 saja supaya 20 ml hasil santannya. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah teman-teman, untuk telurnya aku hanya menggunakan kuning telurnya ya teman-teman. Tadi aku hanya menggunakan kuning telur tanpa putih telurnya, supaya nanti hasil kue keringnya tidak keras ya teman-teman, karena faktor yang menyebabkan kue kering keras salah satunya adalah putih telur. Kemudian tambahkan margarin 10 ml dan diaduk-aduk kembali adonannya hingga tercampur merata dengan margarinnya. Jadi untuk sisanya margarin cairnya akan aku gunakan untuk membuat cake-nya. Untuk 50 gram tepung ketan hitam hanya menggunakan 10 gram margarin cair ya teman-teman, atau 2 sendok teh. Dan langkah selanjutnya adalah tambahkan tepung maizena 5 gram. Kemudian aduk-aduk kembali adonannya hingga tercampur merata dengan tepung maizenanya. Jadi tepung maizenanya ini berfungsi untuk membuat tekstur kue keringnya ini renyah ya teman-teman, atau crunchy. Dan jangan terlalu banyak untuk penggunaan tepung maizenanya, karena nanti akan membuat kue keringnya menjadi sangat keras. Jadi faktor kedua yang membuat kue kering keras selain putih telur adalah tepung maizena yang terlalu banyak. Jadi secukupnya aja untuk tepung maizenanya, supaya nanti hasil kue keringnya crunchy tapi tetap lembut ya teman-teman.
Kemudian siapkan loyang yang sudah dioleskan margarin dan diberi alas baking paper yang sudah dioleskan juga dengan margarin untuk baking papernya. Kemudian langsung dicetak kue keringnya, dan aku hanya mencetak menggunakan 2 sendok teh aja. Untuk bentuk dan ukuran kue keringnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ukuran kue keringnya yang aku gunakan adalah sebanyak 1/4 sendok teh aja, dan diberi jarak ya teman-teman, karena kue keringnya ini menggunakan bahan pengembang, jadi harus diberi jarak supaya tidak saling menempel satu sama lain pada saat dipanggang. Dan untuk pengolesan margarinnya, untuk baking papernya jangan terlalu banyak ya teman-teman, secukupnya aja, hanya asal supaya kue keringnya tidak menempel, karena kalau kebanyakan margarinnya untuk pengolesan baking papernya, nantinya pada saat dipanggang kue keringnya akan terlihat sangat berminyak. Dan aku berikan baking paper ini supaya kue keringnya tidak mudah gosong untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Dan setelah selesai mencetak kue keringnya, aku diamkan dahulu selama 30 menit supaya mengembang, karena aku menggunakan ragi ya teman-teman. Jadi bisa kalian tutup menggunakan plastik atau ditutup loyang atau dimasukkan ke dalam oven yang belum dipanaskan, dan diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit mendiamkan adonan yang sudah dicetak, langkah selanjutnya aku berikan topping keju parut. Untuk takaran keju parutnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa sedikit atau banyak. Dan sambil memberikan keju parut, sambil memanaskan ovennya terlebih dahulu ya teman-teman, karena nanti kue keringnya akan dipanggang di suhu 75 derajat Celcius. Oke teman-teman, ini pemberian terakhir untuk toppingnya. Langkah selanjutnya adalah memanggang kue kering ketan hitamnya di suhu 75 derajat Celcius menggunakan api kecil atau api sedang cenderung kecil selama 30-35 menit. Dan sambil memanggang kue kering sambil membuat cake-nya ya teman-teman, cake ketan hitam juga, campurkan gula pasir 20 gram dengan 1 butir telur, kemudian whisk hingga berbusa. Jadi ini tanpa menggunakan mixer, hanya menggunakan whisk dan hanya menggunakan 1 butir telur. Dan kalau bisa sambil membuat cake-nya sambil memasang alarm juga ya teman-teman untuk kue keringnya supaya tidak kosong, karena kita sambil memasak cooker. Atau kalian ingat-ingat saja sambil memasak cooker ya, karena cookernya hanya dipanggang 30-35 menit aja, atau sampai keju parutnya terlihat kecoklatan saja ya teman-teman. Dan sambil melihat juga kue keringnya sedang dipanggang, dan ini kue keringnya karena aku menggunakan ragi, dia bagus banget ngembangnya ke atas, jadi terlihat gendut ya teman-teman. Kue keringnya terlihat sedikit gendut, dia tidak melebar sama sekali. Berbeda dengan kue kering yang tidak menggunakan ragi, hanya menggunakan pengembang lainnya seperti BP. Dan ini menggunakan ragi, hasilnya bagus banget, dia malah gendut tapi nggak tipis, nggak melebar. Dan kembali lagi membuat cake-nya, telurnya sudah berbusa, masukkan terigu 25 gram, lalu tepung ketan hitam 20 gram, masukkan juga soda kue 1/4 sendok teh dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian whisk kembali hingga tercampur merata. Nah teman-teman, sudah 30 menitan memanggang kue keringnya. Aku cek dahulu kue keringnya apakah sudah matang pas. Dan sudah matang kue keringnya dan sudah langsung aku keluarkan dari oven. Lalu aku diamkan dahulu kue keringnya sampai suhunya agak netral atau agak adem, karena kalau baru dikeluarkan dari oven kue keringnya masih lembek dan mudah patah ya teman-teman. Jadi tunggu sampai kue keringnya keras untuk teksturnya dan mudah dilepaskan dari loyang atau baking papernya ya teman-teman. Dan aku nanti melepaskannya hanya menggunakan tangan saja tanpa menggunakan spatula atau alat lainnya,
karena ini mudah dilepaskan, tidak lengket ya teman-teman. Dan kembali lagi membuat cake-nya. Setelah tercampur merata, masukkan margarin yang sudah di steam 15 gram. Jadi ini adalah sisa margarin untuk membuat kue kering tadi. Sisanya aku gunakan untuk membuat cake ketan hitamnya. Setelah tercampur merata, tambahkan santan 15 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata adonannya, siapkan loyang yang sudah dioleskan margarin secukupnya. Kemudian tuang sedikit dahulu, jadi seperempat bagian loyang dahulu untuk adonannya. Lalu aku berikan coklat batang yang diparut. Dan untuk total keseluruhan coklat batang yang digunakan, aku menggunakan 20 gram coklat batang ya teman-teman. Dan ini coklatnya aku menggunakan yang coklat susu, karena aku suka banget sama coklat batang yang coklat susu, jadi aku menggunakan coklat susu untuk coklat batangnya. Kemudian masukkan lagi adonannya dan tuangkan seluruhnya ya teman-teman. Setelah isian coklat batang, adonannya dimasukkan seluruhnya ke dalam loyang. Kemudian berikan lagi coklat batangnya untuk bagian atas cake-nya. Dan karena ovennya masih panas ya teman-teman, karena habis memegang cooker, jadi langsung dimasukkan saja dan dipanggang di suhu 75 derajat Celcius menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini dia, cookernya sudah bisa dilepaskan dari baking paper, dan aku tempatkan di piringan yang untuk bolu atau bisa juga di cooling rack supaya udaranya keluar ya teman-teman. Baru nanti bisa ditempatkan di wadah yang kedap udara. Oke teman-teman, ini contohnya ya teman-teman untuk kue-kuenya, dan ini sudah jadi. Ini kue keringnya sudah aku tempatkan di wadah yang kedap udara. Bisa juga menggunakan tin wall yang persegi seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran 300 ml atau 250 ml teman-teman. Dan ini yang di luarnya untuk cookernya. Dan pada saat memanggang, cookernya ini enak banget aromanya. Aroma ketan hitam ini enak banget. Dan langsung saja kita lihat untuk tekstur cookernya. Cooker ini renyah ya teman-teman, cukup crunchy. Dan rasanya ini lembut ya teman-teman cookernya. Ternyata cooker ini lembut, walaupun crunchy tapi dia tetap lembut. Boleh banget dicoba nih teman-teman membuat cooker ketan hitam atau kue kering ketan hitam. Cara membuatnya mudah dan juga hasilnya enak banget. Ini rasanya enak banget, crunchy dan tetap lembut hasilnya teman-teman. Dan ini juga langsung dicobain sama orang rumah ya teman-teman. Habis teman-teman yang di piring. Oke teman-teman, kita coba lihat teksturnya yang sudah ditempatkan di wadah yang kedap udara. Untuk kue kering ketan hitamnya, karena ini ada warna keju yang berbeda ya teman-teman, jadi ada yang lebih crunchy lagi dan ada yang cukup crunchy. Dan ini aku ambil yang cukup crunchy. Hasilnya cukup crunchy dan lembut ya teman-teman, mirip banget sama brownies kering. Jadi tetap lembut juga, kue keringnya ini enak banget pokoknya. Aromanya juga enak banget, manisnya juga pas. Dan aku coba lagi yang warnanya agak kecoklatan untuk kejunya, dan teksturnya ini lebih crunchy ya teman-teman.
lebih kering teksturnya, tapi tetap lembut juga pas dimakan. Jadi untuk tingkat kematangan kue keringnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Yang penting waktu memanggang kue kering ketan hitamnya antara 30 sampai 35 menit aja ya teman-teman, jangan lebih, supaya kue keringnya tidak keras. Jadi bisa dipanggang sampai warna kejunya ini sedikit kecoklatan ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya crunchy dan tetap lembut. Jadi enak banget, aku menggunakan ragi, aku nyoba pakai ragi, kue keringnya ternyata enak banget. Dia nggak melebar, nggak tipis, jadi pokoknya bentukannya juga, hasilnya juga bagus ya teman-teman. Karena dia nggak melebar, nggak tipis, terus nggak berminyak. Dan ini aku coba yang cake-nya, cake ketan hitam. Nah ini seperti ini bagian dalamnya, karena dia ketan hitam ya teman-teman. Bagian atas seperti brownies dan bagian bawahnya ini ketan hitam. Ini coklatnya meleleh ya teman-teman, coklatnya udah mencair ke seluruh bagian atas cake ketan hitamnya, dan langsung saja dibelah. Terlihat padat ya teman-teman untuk cake-nya. Nah teman-teman, ini bagian dalam dari cake-nya, terlihat ada coklat batangnya yang mencair ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, coklat batangnya mencair, seru banget. Enak banget rasanya, enak banget. Untuk cake ketan hitamnya diisi dengan coklat batang yang coklat susu, ini enak banget rasanya. Boleh banget dicoba nih teman-teman. Kalau ada telur 1 butir aja bisa dijadikan cake ketan hitam yang enak seperti ini teman-teman. Dan setelah dicoba, untuk rasa cake ketan hitamnya ini ternyata tidak terlalu padat ya teman-teman. Walaupun pas dipotong tadi terlihat padat, tetapi rasanya ternyata tidak terlalu padat. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.